baik. Ibu guru juga hari ini baik-baik. Kita semua baik-baik. Terima kasih kepada Tuhan. Oke anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik. Namun sebelum kita mulai pelajaran, Ibu guru ingin mengajak kalian untuk bernyanyi dulu, supaya semangat, Kita nyanyi dulu lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Tahu lagunya? Tahu. Oke, kita sama-sama. Dalam Yesus, 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, baik. Dalam Yesus kita bersaudara. Tidak ada musuh di antara kita. Atau kamu musuh dengan ibu? Tidak. Kita bersaudara. Oke, saya minta anak Yansen untuk pimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita sekarang tidur berdoa dalam Bapa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, pada hari ini kami akan belajar dari dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk anak Yansen. Oke, sudah mengantar kita dalam doa. Silakan duduk. Ya, oke anak-anak, sekarang ibu mau mengecek kehadiran. Kalau namanya sebentar disebut, nanti kalian jawab dengan menyebut salah satu anggota tubuh. Bisa saya sebut namanya, lalu menyebut salah satu anggota tubuh, berarti kamu menunjukkan, berarti anak-anak menunjukkan hadir. Renal, Mata, Gary, rambut, Yansen, kepala, Vika, mulut, Aulia, hidung, Lia, dagu, Satria, sakit, sakit, Iin, gigi, Ariel, telinga, Andre. kaki. Iya, tepuk tangan. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran kali lalu? Saya Bu. Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ya, apa pelajaran kita kali lalu itu? Yesus taat pada Allah. Yesus taat pada Allah. Yesus mengajarkan ketaatan, kesetiaan kepada Allah. Sehingga kita juga harus mewujudkan kesetiaan dan ketaatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu pelajaran kita kali lalu. Nah, pada pelajaran ini kita akan mempelajari tema tentang, baik anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam tema Yesus mengajar. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu memahami Yesus yang mengajarkan pengampunan dan mengajarkan pengampunan. Ya, Yesus mengajarkan pengampunan. Air orang berdosa sehingga mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya, Ini tujuan kita mempelajari tema Yesus mengajarkan pengampunan. Coba ibu guru minta sekali lagi kalian membaca tujuan pembelajaran. 1, 2, 3. Peserta didik mampu memahami Yesus yang mengajarkan pengampunan dan mengampuni orang berdosa sehingga mampu mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuannya. Jadi kita memahami Yesus yang mengajarkan pengampunan. Bagaimana cara Yesus mengajarkan pengampunan kepada kita? Sehingga anak-anak bisa mewujudkan atau mengaplikasikan cara-cara itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku, siapa yang pernah dimarahi oleh ayah dan ibu di rumah? Saya. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian dimarahi? Sedih. Sedih. Apalagi?
Marah. Marah, rasa marah di dalam hati. Oke. Siapa yang pernah bertengkar dengan teman di sekolah? Saya, Bu. Bagaimana perasaan kalian pada saat kalian bertengkar atau berkelahi dengan teman? Marah. Marah. Apalagi? Dendam. Nah, dendam. Wah, ada si hitam di depan tuh. Gangguin dia Hai si hitam, kasihan banget sih. Baik anak-anak, sudah nonton videonya tadi? Sudah, Bu. Sudah lihat dengan baik? Sudah, Bu. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton video tadi? Senang. Hah? Senang. Hah? Sedih? Sedih. Kenapa kalian sedih? Karena? Karena selalu mengejek merendahkan Julia. Ya, karena BK selalu mengejek dan merendahkan Yulia. Nah, tentu kalian merasa sedih, merasa sedih ketika diejek oleh teman. Ya, bagaimana sikap BK setiap kali bertemu dengan Yulia? Saya, Bu. Coba anak Aulia. Setiap kali bertemu dengan Yulia, Beka selalu merendahkan Yulia. Ya, setiap kali bertemu dengan Yulia, BK selalu mengejeknya. Siapa lagi yang lain jawabannya? Saya. Ya, anak Lia. Setiap kali bertemu dengan Yulia, Beka selalu merendahkannya. Merendahkannya dengan mengatakan kamu tidak punya mobil, apalagi tadi tidak punya Tidak punya HP. Nah, ya. Yulia yang membawanya ke rumah sakit. Ya, baik anak-anak. Baik anak-anak, setelah kita mendalami video tadi, kita melihat di dalam video tadi ada 3 tokoh. 3 tokoh. Pertama, siapa? Beka. Kedua, Yulia. Ketiga, Kakak Yulia. Yulia. Jadi Beka ini dia memiliki wajah yang Cantik. mobil ada, punya harta kekayaan, punya HP. Nah, tetapi hatinya busuk. Hatinya busuk, artinya hatinya tidak baik. Apanya yang tidak baik dari Beka ini tadi? Karena ia selalu mengejek orang lain. Ya, karena dia selalu mengejek orang lain, mengejek Yulia. Nah, lalu watak dari Yulia, dia atau ciri-ciri dari Yulia, dia memiliki Muka kulit hitam, rambut keriting, ya, miskin. Nah, tetapi hatinya baik. Nah, kemudian ada lagi tokoh kakak Yulia. Kakak Yulia, dia perempuan yang cantik dan sangat bijaksana. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh. Baik anak-anak, kita sudah menonton video kisah kitab suci tadi tentang apa tadi? Tentang anak yang hilang. Nah, perumpamaan anak yang hilang. Apa yang dilakukan si bungsu terkait dengan harta warisan dari bapaknya tadi? Saya, Bu. Ya, anak Lia, coba. Ia menjual segala harta yang diberikan ayahnya lalu berfoya-foya bersama dengan para pelacur. Ya, tepuk tangan untuk anak Lia. Siapa lagi yang mau jawab? Ayo. Berapa banyak kesalahan yang dibuat oleh anak bungsunya? Jadi itu tanggapan kalian, bapak kalian
kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, Yesus mengajarkan para murid untuk mengampuni, mencintai musuh, berdoa bagi orang yang menganiaya. Nah, itu ajaran dari Yesus. Kemudian dalam Injil Lukas yang kita sudah nonton videonya tadi, Yesus mengajak kita untuk bersikap mengampuni. Sebagaimana Allah itu Maha Pengampun. Sebagaimana Allah itu Maha Pengampun. Baik anak-anak, saatnya anak-anak bagi dalam kelompok kita mengerjakan soal. Mengerjakan soal, ada 4 soal. Kalian dibagi dalam 4 kelompok. Lalu yang kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1, kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2, kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3, begitu juga kelompok 4 mengerjakan soal nomor 4. Kerjakan baik-baik, tulis baik-baik sesuai dengan pertanyaan. Lalu sebentar setelah kalian menulis, Ibu Guru akan meminta kalian untuk mempresentasikan di depan kelas. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Ini. Silakan tulis. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok siapa yang sudah selesai tadi? Saya, Bu. Iya, kelompoknya anak Lia dan anak Tika. Silakan maju. Silakan maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya. Kelompok kami diminta untuk merencanakan tindakan yang diambil setelah melakukan kesalahan. 1. Setelah kami melakukan kesalahan, kami meminta maaf. Iya, tepuk tangan untuk anak Lia dan anak Tika. Baik. Kelompok yang berikut, silakan maju. Ya, maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya anak Dansen. Ya, silakan. Kelompok kami diminta untuk menguraikan sikap Bapak dalam cerita kitab suci. 1. Sikap mengampuni. 2. Sikap memaafkan. 3. Sikap bijaksana tidak membandingkan kesalahan anaknya. 4. Sikap murah. Iya, tepuk tangan dulu. Baik, mereka menguraikan sikap-sikap Bapak dalam teks kitab suci. Setiap kita tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Itu kita harus sadar bahwa setiap kita, siapapun dia, pasti mengalami. Karena itu kita semua harus kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan kita ingat dalam doa Bapa kami. Siapa yang masih ingat doa Bapa kami? Saya, Bu. Siapa yang masih ingat doa Bapa kami? Saya. Ya, coba kita berdoa sama-sama Bapa kami. Coba 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kami. Iya, dalam doa Bapa kami tadi, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu maksudnya apa? Maksudnya kita harus mengampuni orang yang pernah berbuat salah kepada kita agar dosa kita pun diampuni oleh Tuhan. Bertanya, berbicara kepada hatimu, berbicara dalam hatimu atau berbicara dengan dirimu sendiri sambil mendengarkan kata-kata dari Ibu Guru. Apakah aku masih menyimpan rasa dendam terhadap teman yang telah menyakiti hatiku? Kalian bayangkan muka temanmu yang pernah menyakitkan hatimu. Bayangkan mukanya. Bayangkan.
Mampukah kamu memaafkan mereka? Mendoakan teman-teman. Oke, baik. Buka matamu. Ya, buka sudah. Sudah renungkan semuanya? Sudah. Sudah. Baik. Sekarang kita berdiri dulu. Tepuk aku bisa. Tepuk aku bisa. 1, 2, 3. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Hore! Sekali lagi. 1, 2, 3. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Hore! Iya, baik kan? Kita semua bisa memaafkan orang lain, Bisa atau tidak? Bisa. Baik, setelah kita merefleksikan tadi, ya baik. Setelah kita merefleksikan tadi, kita buat aksi, buat aksi. Aksinya, tuliskanlah doa bagi teman-teman yang pernah menyakiti hati dengan tulisan yang indah, dengan tulisan indah dihiasi, kamu tulis doa, doa buat teman-teman yang pernah menyakiti hatimu, itu nanti kalian tulisnya di rumah, lalu minggu depan ketika kita masuk pelajaran agama kembali, kita akan ibu guru akan periksa, bisa? Bisa. Harusnya bisa? Iya, bisa. Semua harus bisa, Ya, baik. Baik anak-anak, sekarang mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Berdiri, minta kalian untuk berdiri. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Ya, anak Fika. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siap hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran ini. Engkau mewujudkan bahwa Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Ajarilah kami untuk mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Kuatkanlah hati kami agar mampu memanfaatkan dan mengakui tindakan menyimpan dendam dan menjauhi kebencian. Sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Ya, pulang. Jangan lupa belajar di rumah dan mengerjakan tugas. Ya, jangan lupa belajar dan mengerjakan tugas,